FC Barcelona menampilkan salah satu performa terburuk mereka dalam beberapa waktu terakhir, setelah kalah telak 4-0 dari Atletico Madrid di ajang Copa del Rey. Hasil tersebut membuat Hansi Flick kecewa dan menyadari bahwa peluang timnya untuk melaju ke babak berikutnya kini semakin kecil. Meski tertinggal agregat besar, suasana di ruang ganti Barcelona disebut belum kehilangan keyakinan. Para pemain masih menyimpan harapan untuk melakukan remontada pada pertemuan selanjutnya. Salah satu sosok yang tetap optimis adalah Rooney Barthez. Meski bukan pilihan utama di tim senior, ia percaya Barcelona memiliki kualitas dan mentalitas untuk bangkit, serta membalikan keadaan. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memicu kontroversi setelah menyebut Inggris dijajah oleh imigran dan menilai tingginya angka imigrasi berdampak pada ekonomi negara. Ucapannya pun menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Keir Starmer dan sebagian pendukung MU sendiri. Menanggapi hal tersebut, Pep Guardiola menyatakan tetap menghormati Ratcliffe, namun menegaskan bahwa imigran bukanlah penyebab utama masalah suatu negara. Ia menekankan bahwa banyak orang pindah demi kehidupan yang lebih baik dan bahwa keberagaman serta penerimaan budaya lain justru dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik. Liverpool FC harus kehilangan Wataru Endo dalam waktu lama akibat cedera ankle yang dialaminya saat menang 1-0 atas Sunderland. Cedera tersebut berpotensi membuat Endo absen hingga akhir musim, sehingga menambah masalah di lini belakang karena ia kerap diplot sebagai bek darurat. Manajer Arne Slot berharap tak ada lagi pemain yang cedera di tengah padatnya jadwal 3 kompetisi. Dengan beberapa pemain lain seperti Alexander Isak dan Jeremy Frimpong juga masih bermasalah secara fisik, Slot menegaskan pentingnya rotasi dan pengelolaan waktu bermain agar tim tetap kompetitif tanpa menambah daftar cedera. Bayern Munich belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Konrad Laimer, yang saat ini terikat hingga 2027. Negosiasi buntu karena perbedaan tuntutan gaji. Laimer yang kini menerima sekitar 9 juta euro per tahun, meminta kenaikan menjadi 15 juta euro, angka yang akan menempatkannya di jajaran pemain bergaji tertinggi klub. Dalam podcast Bayern Insider dari Sport Bild, sang agen menilai kliennya pantas mendapat kenaikan signifikan karena tampil impresif sejak direkrut gratis dari RB Leipzig pada 2023. Selain itu, Laimer dianggap memiliki nilai lebih karena fleksibel dimainkan di berbagai posisi lini belakang, baik di era Thomas Tuchel maupun di bawah asuhan Vincent Kompany. Atletico Madrid dikabarkan mengincar John Stones dari Manchester City sebagai pengganti potensial Jose Maria Gimenez yang masa depannya diragukan. Direktur olahraga Matteo Alemany mulai merencanakan bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini pertahanan dan lini tengah. Dengan Gimenez kemungkinan pergi, Diego Simeone hanya memiliki opsi bek tengah senior terbatas, sehingga Stones masuk radar karena pengalaman dan kualitasnya. Namun, ia menghadapi persaingan dari Bayern Munich dan AC Milan, serta kemungkinan meminta gaji tinggi. Situasi ini membuat Atleti juga mempertimbangkan opsi lain sebelum bergerak. Real Madrid dikabarkan meredam ketegangan antara Dani Carvajal dengan manajer Alvaro Arbeloa. Meski hubungan membaik, usia 34 tahun dan kontrak Carvajal yang akan habis musim panas ini membuat posisinya di skuad utama belum terjamin. Manajemen Los Blancos tetap menjalankan kebijakan ketat untuk pemain veteran, biasanya hanya menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun. Klub sendiri telah menyiapkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama musim depan dan akan mempromosikan David Jimenez sebagai pelapis atau pengganti alami, sehingga kepergian Carvajal dianggap hampir pasti. Real Madrid mulai menyadari kegagalan proyek lini tengah mereka pasca kepergian Toni Kroos dan berakhirnya masa bakti Luka Modric. Profil pemain saat ini dianggap belum mampu menggantikan peran kedua legenda tersebut, sehingga Madrid mengubah strategi transfer untuk mencari gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan. Laporan Sport menyebut Vitinha dari Paris Saint-Germain menjadi target utama,
Sementara talenta muda Cash Smith dari AZ Alkmaar dipantau sebagai alternatif potensial. Madrid telah menjajaki pembicaraan dengan Smith sejak musim panas lalu, karena dinilai memiliki profil tepat untuk mengisi kekosongan kreativitas di lini tengah. Bryan Mbeumo langsung membuktikan nilainya setelah pindah ke Manchester United senilai 65 juta pound sterling dari Brentford. Di musim pertamanya bersama Setan Merah, striker berusia 26 tahun itu mencetak 9 gol dan 2 assist dalam 21 penampilan di Premier League, menunjukkan integrasi yang cepat dan efektif serta memperkuat lini serang tim, memberi penggemar harapan besar dalam perebutan gelar juara. Keberhasilan Mbeumo juga menjadi penyesalan besar bagi Arsenal dan Chelsea. Legenda Gary Neville menilai Mbeumo bahkan lebih cocok untuk Arsenal dan Chelsea dibanding pemain yang mereka rekrut sebelumnya. Sementara Ian Wright menyatakan kekecewaannya karena Arsenal kehilangan striker berkualitas seperti itu di musim panas 2025. Arsenal dikabarkan melirik striker muda Pio Esposito dari Inter Milan sebagai target bursa transfer musim panas mendatang. Striker ini dianggap sebagai investasi jangka panjang, dan Direktur Olahraga Andrea Berta telah meminta tim scouting memantau perkembangan Esposito secara detail. Pelatih Mikel Arteta sudah menyaksikan penampilan Esposito ketika Inter kalah 3-1 dari Arsenal di Liga Champions Januari lalu. Jika berhasil didatangkan, Arsenal berencana tidak langsung menurunkannya sebagai starter, melainkan membiarkan Esposito beradaptasi sebagai pelapis sebelum secara bertahap dikembangkan menjadi pilar utama tim dalam beberapa musim ke depan. Masa depan Marcus Rashford di FC Barcelona kian diselimuti tanda tanya, meski ia tampil impresif sepanjang musim 2025-2026. Situasi politik internal klub disebut menjadi faktor penentu, sementara Rashford sendiri diyakini ingin bertahan setelah merasakan pengalaman bermain di luar Inggris untuk pertama kalinya. Namun, peluang kembali ke Premier League tetap terbuka, dengan Aston Villa dilaporkan masih memantau perkembangannya setelah sempat meminjamnya pada musim 2024-2025. Saat itu, Villa urung mempermanenkan transfer dari Manchester United karena harga 40 juta pound sterling dianggap terlalu tinggi. Dengan situasi yang belum pasti, saga transfer Rashford berpotensi kembali memanas menjelang bursa musim panas. AFC Bournemouth dikabarkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk striker muda sensasional mereka, Eli Junior Kropi, yang menjadi incaran Tottenham Hotspur sejak bursa musim dingin lalu dan berpotensi kembali didekati pada musim panas. Kropi tampil impresif di musim debutnya di Premier League dengan torehan 8 gol dari 21 laga, menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Didatangkan dari FC Lorient seharga 13 juta euro, kini nilainya melonjak hingga sekitar 80 juta pound. Bournemouth ingin mengamankan masa depannya dengan kontrak baru dan kenaikan gaji signifikan guna menangkal minat para rival. Tottenham Hotspur dikabarkan serius berupaya mendatangkan Christian Pulisic dari AC Milan untuk memperkuat lini depan mereka yang tengah kesulitan musim ini. Spurs saat ini berada di posisi ke-16 Premier League dan baru saja mengganti manajer dari Thomas Frank ke Igor Tudor sebagai pelatih sementara. Pulisic sendiri dikabarkan menjejaki opsi kembali ke Premier League. Minat Spurs diperkuat hubungan baiknya dengan Mauricio Pochettino, mantan pelatih Spurs yang kini menangani tim nasional Amerika Serikat, sehingga peluang sang winger untuk melanjutkan karirnya di London Utara terbuka lebar, terutama karena Spurs membutuhkan tambahan winger kiri. Chelsea menghadapi ketidakpastian terkait kondisi bek kiri mereka, Marc Cucurella, yang absen saat menang 4-0 atas Hull City di Piala FA akibat cedera hamstring. Cucurella sebelumnya ditarik keluar pada babak pertama saat imbang 2-2 melawan Leeds United, dan pergantian itu merupakan keputusan medis, bukan taktik. Pelatih Liam Ross Senior menyatakan bahwa Cucurella saat ini belum fit dan belum ada kepastian soal durasi pemulihannya. Absennya bek Spanyol ini menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu pemain konsisten di lini belakang. Sementara Chelsea tetap memantau kondisinya menjelang jadwal padat kompetisi musim ini.
Juventus dikabarkan serius menargetkan bek kiri Marco Senesi menjelang bursa transfer musim panas. Bahkan, klub telah menyiapkan proposal kontrak 4 tahun dengan gaji 3 juta euro per musim sebagai upaya untuk memperkuat lini pertahanan. Namun, Senesi juga tengah menjadi incaran beberapa klub besar Eropa, termasuk Atletico Madrid, FC Barcelona, Manchester United, dan Borussia Dortmund, sehingga persaingan untuk merekrutnya diprediksi akan sengit. Dengan usia yang matang, pengalaman bermain di Eropa dan karakter bermain agresif namun terkontrol, Senesi dinilai sangat cocok untuk kebutuhan regenerasi sekaligus menjaga stabilitas pertahanan Bianconeri. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk merekrut gelandang Federico Valverde dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub tertarik pada kemampuan Valverde dalam mengatur ritme permainan, memberikan kreativitas lini tengah, serta mencetak gol dari jarak jauh, sehingga kehadirannya dianggap penting untuk memperkuat skuad setan merah di musim depan. Meski demikian, proses transfer ini diperkirakan tidak mudah karena beberapa klub besar Eropa lainnya juga memantau situasi pemain asal Uruguay tersebut yang bisa memicu persaingan sengit dalam upaya mendapatkan jasanya. Liverpool memilih menahan langkah dalam perburuan winger muda Yan Diomande. Keputusan ini bukan karena meragukan kualitas sang pemain, melainkan akibat komplikasi kontrak dan hak citra yang membuat klub sulit bergerak bebas dalam negosiasi. Diomande, 19 tahun asal Pantai Gading, musim ini telah mencetak 7 gol di Bundesliga, performa yang membuat namanya cepat melesat di radar klub-klub besar Eropa. Namun, RB Leipzig mematok banderol 100 juta euro dan tak berniat melepas pemain bintangnya kecuali ada tawaran luar biasa. Kondisi ini membuat kesepakatan transfer dengan Liverpool masih jauh dari kata dekat, meski minat klub Inggris tersebut sangat nyata dan terus dipantau oleh manajemen. Manchester City bergerak cepat di bursa transfer dengan menyiapkan proposal 50 juta euro untuk bek muda AS Roma, Wesley Franca. Transfer ini dianggap kunci oleh Pep Guardiola untuk memperkuat sektor bek kanan, posisi yang masih membutuhkan pengganti ideal Kyle Walker. Klub menilai pemain Brasil berusia 22 tahun itu mampu meningkatkan kualitas pertahanan sekaligus membantu serangan. Performa Rico Lewis yang belum stabil dan kebutuhan pesaing bagi Matheus Nunes membuat manajemen mempercepat rencana transfer ini, karena karakter permainan Wesley dinilai cocok dengan sistem Guardiola yang menuntut bek aktif menyerang dan disiplin bertahan. Vinicius Junior yang hingga kini belum memperpanjang kontraknya di Real Madrid, kini menjadi incaran utama Manchester United. Klub Inggris menilai pemain Brasil tersebut dapat memperkuat lini serang yang dinilai masih belum maksimal berkat kecepatan, dribble, dan kemampuan mencetak golnya. Sementara itu, Real Madrid terus berupaya menegosiasikan kontrak baru, namun belum ada kesepakatan final. Situasi ini memicu spekulasi soal kepindahan Vinicius, sehingga bursa transfer musim panas diprediksi akan ramai dengan perhatian publik dan media terkait masa depan salah satu talenta muda terbaik Eropa itu. Manchester City tampil dominan saat menundukkan Salford City dengan skor 2-0 pada putaran keempat FA Cup di Etihad Stadium. City sudah unggul sejak menit ke-6 berkat gol bunuh diri Alfie Dorrington yang berada di bawah tekanan lini serang tuan rumah. Setelah memimpin, City terus menguasai jalannya pertandingan lewat penguasaan bola dan serangan terorganisir, membuat Salford lebih banyak bertahan. Gol kedua akhirnya tercipta pada menit ke-81 melalui Mark Guehi yang mencetak gol perdananya untuk City sekaligus memastikan langkah tim ke babak selanjutnya. Inter Milan meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Juventus dalam laga Liga Italia di Stadio Giuseppe Meazza. Inter unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Andrea Cambiaso pada menit ke-17 sebelum bek Juventus itu menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyeimbang. Juventus sempat bermain dengan 10 orang setelah Pierre Kalulu mendapat kartu kuning kedua. Di babak kedua, Inter kembali memimpin lewat Francesco Pio Esposito, lalu disamakan Manuel Locatelli. Namun, Piotr Zielinski menjadi penentu kemenangan lewat gol jarak jauh di menit ke-90 yang memastikan skor akhir 3-2 untuk tuan rumah. Real Madrid menang telak 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu dalam lanjutan Liga Spanyol.
Laga diwarnai 3 penalti, 2 diantaranya untuk tuan rumah. Di laga ini, Gonzalo Garcia membuka skor untuk Madrid, sempat disamakan lewat penalti Mikel Oyarzabal. Madrid kemudian menambah 3 gol melalui 2 penalti Vinicius Junior dan 1 gol Federico Valverde. Kemenangan ini membawa Madrid ke puncak klasemen dengan 60 poin, unggul 2 angka dari FC Barcelona. Sementara Sociedad berada di posisi ke-8 dengan 31 poin. Liverpool melaju ke babak kelima FA Cup setelah menaklukkan Brighton 3-0 di Anfield. Curtis Jones membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-42 berkat umpan matang Milos Kerkez, diikuti gol Dominik Szoboszlai pada menit ke-56 hasil kerjasama dengan Mohamed Salah. Penalti Mohamed Salah pada menit ke-67 menutup kemenangan The Reds. Meski Brighton sempat menguasai bola lebih banyak dan menciptakan sejumlah peluang, pertahanan Liverpool tetap solid. Kemenangan ini memastikan Liverpool tampil dominan dan melaju mulus ke babak 16 besar Piala FA.